Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Yang bisa menyatakan Allah kita adalah yang baik, bisa angkat tangannya. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini kembali kami akan beribadah. Kami percaya hati kami naik ke hadirat-Mu, dan biarlah setiap apa yang dapat kami persembahkan dapat mempermuliakan nama-Mu. Kami akan menyembah memuliakan Tuhan. Buka ibadah ini dialaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan tetap terus menyertai Bapak Ibu dan kita semua. Dibuktikan dengan keberadaan Bapak Ibu ada di tempat ini. Haleluya. Berikan hatimu untuk menyembah Dia, mengangkat pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami
kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji Engkau Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran. Engkau ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan.
Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini sebelum kita memberikan persembahan kita, saya akan sama-sama ajak saudara-saudara semua untuk membaca Markus pasal 12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini saya akan membacakan bagaimana Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Masalah besar kecil yang yang kita berikan kepada Tuhan itu bukanlah masalah bagi Tuhan. Yang Tuhan perhatikan adalah bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita menaruh nilai pada persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Janda miskin memberikan sangat sedikit, tapi dia menaruh nilai yang sangat tinggi pada persembahan itu. Bagi dia uang receh itu adalah sesuatu yang sangat besar yang dia akan berikan kepada Tuhan. Dan orang-orang lain memberikan mungkin hanya sebagian kecil dari harta mereka. Tetapi ada sikap yang Tuhan lihat. Ada nilai yang diberikan kepada persembahan itu. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam hal kita memberikan persembahan itu, bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita memberi nilai kepada persembahan kita itu. Kita sama-sama akan menyaksikan satu video. Di bait suci, Yesus melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Itu terlalu sedikit. Dapatkah engkau memberi lebih? Aku berkata padamu, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain, sebab mereka telah memberi dari kelimpahannya. Tetapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kita mau menaruh hati seperti janda ini, kita mau memberi nilai pada pemberian kita agar Tuhan berkenan kepada persembahan kita sebagai tanda syukur kita, tanda cinta kita kepada Tuhan. Sama-sama saya ajak kita semua berdoa. Bapa, terima kasih banyak kalau pada hari ini Tuhan sudah memberi pelajaran bagi kami. Bagaimana sikap hati kami untuk memberi nilai rasa syukur kami kepada persembahan kami. Ini kami umat-umat-Mu semua Tuhan. Mari Engkau jamah kami ketika kami memberi. Kami tidak menggerutu ketika
ketika kami memberi, kami tidak memandang rendah orang lain. Ketika kami memberi, kami tidak terpaksa. Tetapi ketika kami memberi dengan tulus hati. Kami memberi karena kami sayang kepada Tuhan. Kami sadari keadaan kami bahwa Tuhan sudah menyertai, memimpin kami. Itu tanda syukur kami kepada Tuhan. Biarlah semua umat-Mu, semua jemaat-Mu, kami semua pribadi lepas pribadi, biarlah kami mendapatkan jamahan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata secara khusus, secara pribadi dalam hidup kami. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya semua apa yang kata-kata keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatu harus mengalami perubahan. Dan tentunya untuk mengalami satu perubahan ada usaha yang cukup besar. Bahkan ada keberanian untuk bisa melangkah untuk masuk dalam satu perubahan. Tetapi seringkali pada saat kita nggak berani melangkah masuk kepada satu perubahan, maka perubahan itu yang akan memaksa saya dan saudara untuk bisa melakukan perubahan itu sendiri. Sehingga karena perubahan itu yang memaksa kita untuk bisa berubah, maka mau tidak mau kalau kita nggak mengikuti perubahan itu, kita yang akan hancur. Minggu kemarin saya sudah sempat bawakan kepada kita semua bahwa dunia ini sementara bergeser. Dan kalau kita tidak melakukan satu perubahan berdasarkan pola yang sementara dibentuk dunia, maka kita akan mengalami banyak hal yang tidak enak. Banyak hal yang akan membuat saya dan saudara tidak nyaman. Nah, hal yang sama juga dalam pertumbuhan. Kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah bertumbuh, maka tentunya kita tidak akan merasa nyaman. Sebagaimana saya dan saudara akan berkata dalam diri kita, atau mungkin kita yang sudah punya anak, kita akan berkata, oke lah anak-anak kita masih jaga mereka, kita masih rawat mereka, apa segala sesuatu yang mereka butuhkan kita support, kita bisa membiayai mereka. Tetapi dengan berjalannya waktu, pada saat mereka menginjak usia yang bagi kita orang tua adalah usia dewasa, maka seringkali kita akan berkata, ayo kamu harus kerja, kamu harus melakukan ini, kamu harus bisa melakukan ini, kamu harus bisa bertanggung jawab ini, kamu harus bisa mengambil keputusan-keputusan yang seperti ini, karena kamu sudah dewasa. Dan kita memaksa bahwa anak-anak kita itu harus bisa dewasa. Ada berapa banyak kali dalam pergaulan kita pun kita akan berkata kepada seseorang, ayo kamu bertumbuh, kamu harus dewasa. Dan memang kedewasaan ini harus ada, pertumbuhan ini harus ada. Bagi setiap kita pertumbuhan ini selalu harus ada. Di dalam penciptaan Tuhan pun kita bisa melihat segala sesuatu itu bertumbuh dari benih kemudian jadi suatu pohon yang besar. Dari suatu benih bisa menjadi entah itu binatang, entah itu manusia. Segala sesuatu mengalami pertumbuhan. Dan kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu mengalami pertumbuhan, maka kita pun harus bisa menjaga kehidupan kita untuk bisa mengalami pertumbuhan. Kalau pertumbuhan secara natural pasti kita tahu ya, suka atau enggak suka secara natural pertumbuhan itu pasti akan terjadi ya. Jadi istilahnya kalau kita lahir enggak mungkin hidup kita akan bayi terus. Tetapi secara pertumbuhan kita akan dari bayi jadi anak-anak dan kemudian jadi dewasa. Tetapi persoalannya pertumbuhan bukan hanya sekedar masalah fisik yang harus kita lihat ada pertumbuhan, tetapi tentunya kita bisa melihat hal-hal yang lain. Ada banyak hal-hal yang bisa menyebabkan pertumbuhan itu tidak tercapai dengan maksimal. Entah itu masalah penyakit, entah itu masalah-masalah genetika dan segala macam. Pertumbuhan itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi ada juga pertumbuhan itu
tidak berjalan dengan baik karena upaya-upaya yang kita kerjakan. Contohnya, saya di rumah saya itu ada beberapa akuarium, ya, dan saya tentunya pasti ada akuarium, pasti ada ikan. Dan saya coba baca beberapa literatur. Ikan-ikan yang saya piara itu katanya bisa nyampe, ada yang bisa 70 cm, ada 80 cm. Tapi kalau itu di alam liar, di habitatnya. Tetapi kalau sudah masuk akuarium paling mentok-mentoknya 50, paling mentok 60 cm. Nggak mungkin akan mencapai panjang maksimal yaitu 80 sampai 90 cm. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang tempat atau akuarium itu tidak bisa mendukung, mensupport ikan-ikan saya itu untuk bertumbuh secara maksimal. Seharusnya dia bisa maksimal, ya, bisa maksimal. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya saya dan saudara bisa bertumbuh secara maksimal. Sebenarnya dalam kehidupan saya dan saudara ada banyak hal yang dapat kita kerjakan, ada banyak hal yang dapat kita buat, ada banyak hal yang dapat kita kejar. Karena dalam penelitian otak kita mempunyai tingkat kemampuan yang luar biasa. Otak kita mempunyai daya tampung, daya isi yang luar biasa. Diteliti kalau mau disimpan, Bapak Ibu bisa bayangkan kualitas otak kita itu adalah kualitas high definition. Ya, jadi HD, kualitas HD. Bisa bayangkan kita sejak lahir sampai sekarang otak kita bisa nyimpan semua memori. Memang ada memori yang disimpan di otak yang kita pakai otak sadar ini, tetapi ada memori yang disimpan di otak bawah sadar yang tertidur, terdiam, sewaktu-waktu itu bisa dimunculkan kembali. Dan semua itu bisa disimpan oleh otak kita. Kita mau hidup sampai 80 tahun, 90 tahun, semua data itu bisa disimpan oleh otak kita. Jadi otak kita mempunyai kemampuan yang luar biasa, mempunyai kapasitas yang luar biasa untuk kita bisa melakukan sesuatu yang hebat bagi diri kita. Tetapi yang saya katakan tadi, pada saat kita berada pada satu keadaan, pada saat kita berada pada satu situasi, tanpa kita sadari, kita sementara membatasi kemampuan cara kita berpikir. Kita sementara membatasi perkembangan otak kita dengan baik. Kita sementara membatasi banyak hal yang dapat kita lakukan. Nah, itu sebabnya hari-hari ini kita harus bisa keluar dari hal-hal yang dapat membuat kita tidak bertumbuh. Kita harus bisa keluar dari hal-hal yang seakan-akan memenjarakan kita. Memang bagi sebagian orang, umpamanya saya yang saya katakan tadi akuarium, bagi saya piara ikan itu enak bagi pemandangan saya. Tetapi saya sementara tidak memaksimalkan ikan itu. Hal yang sama saya ingin katakan kepada saya dan saudara, berapa banyak kali saya dan saudara menjadi tontonan orang lain. Dan orang lain akan begitu bangga kalau mereka bisa memajang saya dan saudara seperti ikan di akuarium. Supaya bagi kesenangan mereka, bagi kesukaan mereka, supaya saya dan saudara tidak bisa bertumbuh secara maksimal. Entah itu mereka memenjarakan kita dengan perkataan-perkataan negatif. Entah itu mereka memenjarakan kita dengan hal-hal di mana membuat saya dan saudara tidak berkembang. Hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita merasa hidup saya itu gak ada gunanya. Hidup saya itu seakan-akan hampa. Hidup saya seakan-akan gak bisa melakukan sesuatu yang besar. Kenapa? Kita sudah diberikan satu pagar untuk kita tidak bisa bertumbuh. Berapa banyak kali Bapak Ibu saudara-saudara yang hidupnya hari-hari ini dipenjarakan oleh perkataan orang. Dan bagi orang lain senang banget. Ngebully orang lain, ngejelekin orang lain seneng banget. Kenapa? Dia berusaha mengkerdilkan kita. Tetapi saya dan saudara, kita harus bisa keluar dari apa yang dikerjakan oleh orang supaya kita bisa mengembangkan segala sesuatu yang sementara terjadi bagi kita. Ada banyak hal yang bisa membatasi kita bertumbuh. Ada banyak hal yang bisa membatasi kita berkembang. Ya, entah itu kita kehilangan seseorang dan pada saat itu kita merasa udahlah hidup ini gak berdaya, hidup ini rasa-rasanya sia-sia saja.
Akhirnya kita nggak mau bertumbuh, kita nggak mau berjuang, kita nggak mau melakukan aktivitas. Karena kita merasa kita sendiri, kita merasa sudah tidak ada orang yang menolong. Ada mungkin yang merasa, udahlah saya berhenti saja pada saat Bapak Ibu ditipu atau Bapak Ibu mengalami kebangkrutan, kegagalan dalam bisnis. Dan Bapak Ibu bilang, aduhlah saya udah nggak mau kerja lagi, saya mau berhenti saja. Saya sudah capek melakukan semuanya. Padahal kita masih punya kekuatan, punya kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Tentunya ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Itu sebabnya saya ingin mendorong kepada kita semua untuk supaya kita benar-benar harus bisa mengembangkan semua hal dalam diri kita. Kita mau bertumbuh dan pertumbuhan kita itu harus diarahkan kepada Tuhan. Karena kalau pertumbuhan itu tidak diarahkan kepada Tuhan, tentunya kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Kita buka di dalam kitab Efesus. Dalam kitab Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 kita akan baca ayat 13. Efesus 4 ayat 13 buat kita semua. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita membaca di sini, Alkitab ingin menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Allah menginginkan saya dan saudara harus bertumbuh. Allah menginginkan saya dan saudara harus dewasa. Allah menginginkan saya dan saudara akan sama seperti Kristus. Jadi kalau Allah menginginkan saya dan saudara supaya sama seperti Kristus, maka saya dan saudara harus bisa sama seperti Kristus. Ada banyak hal di mana saya dan saudara merasa, bagi saya cukup untuk datang beribadah. Bagi saya cukup untuk bisa memuji Tuhan. Bagi saya cukup untuk saya datang sekedar mengangkat tangan, hadir di gereja. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua, Allah menginginkan sesuatu yang lebih. Allah menginginkan ada kesempurnaan dalam diri kita. Allah menginginkan ada hal-hal yang baik yang Allah bisa rasakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi benar-benar saya dan saudara akan menjadi pribadi yang nantinya bisa berdampingan dengan Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan saja di dunia sekarang ini aja kalau pernikahan itu dengan kanak-kanak hukumnya jelas, ya kan? Gak boleh pernikahan di bawah umur. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan Alkitab mengatakan Yesus akan menikah dengan gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Saya ingin tanya. Gereja Tuhan adalah saya dan saudara. Gereja Tuhan adalah orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang mau bertumbuh kepada Tuhan. Nah, Yesus akan menikah dengan gereja Tuhan dan gak mungkin Yesus akan menikah dengan gereja Tuhan anak-anak. Ya, gak mungkin. Yesus akan menikah dengan gereja Tuhan yang dewasa. Jadi kalau kita berbicara Yesus akan menikah dengan gereja Tuhan yang dewasa, maka setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan harus mendorong dirinya menjadi dewasa. Sering kali kita akan mendapati anak-anak masih kecil berusaha jadi dewasa. Ya, berusaha jadi dewasa. Masih anak-anak sudah pikir pacar. Masih anak-anak sudah berpikir hal-hal yang lain. Kenapa? Mereka memaksakan diri buat dewasa. Nah, sering kali saya dan saudara lupa bahwa kita juga harus dewasa secara rohani. Kita harus bertumbuh secara rohani supaya kita bisa menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Allah tidak menginginkan saya dan saudara menjadi anak-anak terus. Karena kalau kita jadi anak-anak terus,
Justru sebaliknya kita akan mengalami hal-hal yang akan menyulitkan kita. Justru akan membuat saya dan saudara bersungut-sungut. Bahkan mungkin akan membuat saya dan saudara akan menolak Tuhan. Dan kita akan keluar dari gereja Tuhan. Kita akan keluar dari komunitas kerajaan Allah. Cuman gara-gara kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Alkitab yang kita sudah baca tadi menjelaskan bahwa kalau kita tidak dewasa, kita seperti anak-anak. Dan kalau kita seperti anak-anak, maka dengan mudah kita diombang-ambingkan. Dengan mudah kita dipermainkan dengan tipu daya manusia. Dengan mudah kita akan dikerjain oleh dunia. Dengan mudah kita akan diperalat oleh dunia. Dengan mudah hal-hal yang tidak baik akan dunia sodorkan kepada saya dan saudara. Kenapa? Kita tidak pernah tahu secara persis apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara. Sehingga ayo Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus bertumbuh. Kita harus bisa mengenal Tuhan, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak bertumbuh, maka tentunya ada hal-hal yang tidak enak yang akan terjadi. Kita buka dulu dalam kitab Ibrani. Ya, yang saya katakan tadi, kalau kita nggak bertumbuh, justru kita akan mengalami masa-masa sulit. Bahkan mungkin kita akan bertumbuh, kita akan bersungut-sungut dan kita marah-marah sama Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 11 mulai. Di perikop Bapak Ibu tulisnya apa? Peringatan supaya jangan murtad. Jadi hati-hati. Ketidakbertumbuhan kita bisa mengakibatkan kita bisa murtad. Kehidupan kanak-kanak kita sebagai orang percaya bisa membuat saya dan saudara mundur daripada Tuhan. Bisa membuat saya dan saudara kecewa dengan Tuhan. Bisa membuat saya dan saudara marah-marah dengan Tuhan. Nah, kita lihat ciri-ciri anak-anak yang tidak bertumbuh dan akhirnya bisa murtad. Ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Jadi Bapak Ibu, kalau lamban mendengar firman Tuhan, gak cepat tanggap firman Tuhan, ini bahaya. Kita ikut pemazmur. Satu hal Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Pemazmur begitu luar biasa, dia katakan Tuhan ngomong satu tetapi dia tangkap dua. Dia menunjukkan bahwa dia ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia ngerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tetapi ada orang lain sudah kasih detailnya aja masih bisa salah. Ya kan? Udah dibilang kamu dari kerja A habis A B. Dia bisa salah. Bisa lupa. Nah, Allah gak mau kita lupa. Allah mau kita cekatan di dalam Tuhan. Allah mau kita selalu mawas diri. Allah mau kita mempunyai fokus yang baik. Allah mau kita mempunyai perhatian yang baik kepada Dia. Supaya kita benar-benar bertumbuh. Ya, kita baca terus saja. Telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak-anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita melihat kalau Bapak Ibu saudara-saudara gak bertumbuh, kita harus berhati-hati karena kecenderungannya adalah kita bisa jauh daripada Tuhan. Jadi kita kembali lagi ke dalam kitab Efesus. Alkitab ingin mengajarkan bahwa setiap saya dan saudara harus bertumbuh. Nah, kalau kita harus bertumbuh, kita harus jadi dewasa, maka otomatis sifat kekanak-kanakan kita harus tinggalkan. Sifat kekanak-kanakan kita, sifat manja kita harus berani tinggalkan. Kita harus bertindak menjadi orang dewasa. Nah, kalau kita berbicara kita harus bertindak menjadi orang dewasa supaya kita bisa bertumbuh, maka setiap anak-anak Tuhan harus bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Setiap kita, percayalah bahwa dalam hidupmu segala sesuatu Tuhan karuniakan. Gak ada orang yang gak punya talenta. Hanya iblis yang akan berkata bahwa seseorang itu gak punya talenta.
Karena Tuhan pasti akan berkata setiap orang paling tidak diberikan 1 talenta. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara mengatakan saya enggak punya talenta, tengking itu dalam nama Yesus. Enggak, saya diberikan Tuhan sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan kealahan. Tuhan menciptakan saya dan saudara sesuai dengan gambar Allah. Berarti dia menciptakan saya dan saudara dengan kreativitas yang luar biasa, dengan potensi yang luar biasa, dengan kemampuan Allahi yang luar biasa. Maka saya dan saudara mampu. Itu sebabnya tadi saya katakan kalau Bapak Ibu merasa saya gak punya kekuatan, gak punya kemampuan. Ya itu iblis yang ngomong. Ketengking aja. Ya, tengking saja dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Saya adalah ciptaan baru. Saya adalah anak Tuhan yang luar biasa. Saya adalah pribadi yang luar biasa. Ini yang harus kita taruh dalam diri kita untuk kita bisa mengembangkan sesuatu yang baik. Jadi anak-anak Tuhan itu harus tahu talenta. Tahu apa yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Nah, seringkali kita merasa bahwa hal-hal kecil itu tidak bermanfaat. Tetapi talenta, bakat, kemampuan yang Allah berikan walaupun itu kecil. Sebenarnya bagi Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 12. Jadi gak usah takut ya Bapak Ibu. Kalau cuma bisa berdoa pendek gak apa-apa. Itu kasih karunia Tuhan. Saya ingat benar salah satu tokoh misionaris yang menjelajahi daerah Eropa dan Asia. Dia berkata dalam satu kesaksiannya, tiba-tiba dia diangkat oleh Tuhan. Dan pada saat dia diangkat oleh Tuhan, dia diperhadapkan dengan mahkota-mahkota yang luar biasa. Satu persatu namanya dipanggil, satu persatu namanya dipanggil. Dan terakhir dia ada satu mahkota besar dan ada satu mahkota kecil. Si pendeta besar ini yang sudah merasa saya melayani banyak, saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah berkorban banyak hal. Ada banyak orang yang mengenal saya dengan luar biasa. Dia merasa wow, ini saya pasti dapat mahkota yang luar biasa. Mahkota yang penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Tetapi pada saat dia maju, ternyata dia mendapati sebuah mahkota yang tidak terlalu besar. Dia kaget, hamba Tuhan ini dalam doanya dia berkata, Tuhan apa enggak salah? Saya kan sudah memenangkan banyak jiwa. Saya sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya sudah mengembangkan semua talenta saya, kemampuan saya bagi Tuhan. Kok saya dapat ini? Sedangkan ibu di belakang itu berarti kan tinggal 2 mahkota. Yang satu ibu di belakang ini, berarti ibu yang di belakang ini dong yang pasti dapat gede. Dan dalam kesaksian hamba Tuhan itu bilang, iya. Nanti yang dapat mahkota gede itu ibu yang di belakang. Loh kok bisa? Dan hamba Tuhan itu cerita dalam riwayatnya. Dia bilang, malaikat itu ngomong gini, iya. Perlu kamu tahu, yang mendoakan kamu setiap hari. Sehingga kamu berhasil, kamu sukses dalam pelayanan, kamu bisa memenangkan jiwa. Karena ibu ini tiap hari berdoa, dia mencucurkan air mata. Sehingga air matanya ditampung di Allah dengan kirbatnya. Dan dia layak juga mendapat bagian dari apa yang sudah kamu capai. Jadi kita bisa melihat seorang hamba Tuhan yang besar memberikan kesaksian seperti itu. Bahwa seorang yang kita anggap cuma doa aja apa sih kekuatannya. Tetapi justru dia bisa merasakan bahwa Tuhan menilik dia. Nah kita buka di dalam ayat ini akan menjelaskan kepada saya dan saudara. Ayat 14 dari 1 Korintus 12. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Jadi dalam tubuh kita pasti banyak anggota kan? Gak mungkin jari semua. Bayangin aja kalau kepala saya jadi jari semua. Nggak, jadi aneh juga ya. Nah di sini katakan, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi kelingking bukan berarti Bapak Ibu bukan bagian dari tubuh. Kalau Bapak Ibu bisa melayani Tuhan di hal-hal yang lain, bukan berarti Bapak Ibu, saudara-saudara bukan bagian dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu bagian dalam tubuh Kristus. Nah kita penjelasannya seperti apa?
Ayat 16, dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi percayalah Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu miliki sekarang itu Tuhan yang menempatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun itu. Jadi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau ada orang lain protes sama Bapak Ibu, kamu sih kok gak bisa ini, kamu sih gak bisa ini. Katakan aja sama orang itu, kamu protes sama Tuhan. Sok ngatur gitu loh. Tuhan punya hal-hal yang Tuhan taruh. Ya, hal-hal yang baik yang Tuhan taruh, yang penting sekarang ini adalah kita mau mengembangkan. Kalau memang dalam kehidupan kerohanian tentunya, kalau memang tugas kita berdoa, ya udah kita berdoa aja. Karena itu tugas yang Tuhan kasih buat kita semua. Yang orang gak bisa berdoa gak usah bilang, kamu itu kerjanya cuma berdoa aja, kerja dong. Nanti kalau kita kayak gitu jatuhnya seperti Marta dan Maria. Marta protes sama Maria. Tuhan Yesus, protes bisa gak? Interupsi bisa gak? Tuhan, oke, interupsinya apa? Ini Tuhan, saya udah capek loh melayani. Saya kerja ini, buat ini, lakukan ini. Semua yang Tuhan Yesus terima sekarang ini, itu semua kerja saya. Tuhan Yesus sekarang duduk baik-baik, dapat tempat yang nyaman, ruangan bersih, makanan enak. Itu saya loh yang kerja. Tapi Tuhan, lihat dong. Itu saudara saya itu Maria. Dia gak kerja apa-apa. Dia cuma duduk di depan kamu aja dengar kamu ngomong. Tuhan bilang, Marta, kamu gak tahu ya bahwa Maria ini sementara melakukan sesuatu yang baik. Jadi bagi Tuhan, Tuhan yang tahu terbaik bagi dia. Apapun yang kita kerjakan Tuhan tahu yang terbaik bagi dia. Bukan berarti kita gak bisa melayani, kita bisa melayani. Tetapi pada saat kita coba komplain, maka kita akan tahu bahwa pekerjaan kita sebenarnya tidak pernah sempurna. Jadi di dalam Tuhan jangan komplain, nanti Tuhan yang buka aib kita. Kamu yang gak sempurna sebenarnya. Yang Tuhan mau saya seperti ini. Ya jangan seperti itu. Jadi kita baca terus. Ayat kita langsung lompat pada ayatnya yang ke 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah yang paling dibutuhkan. Jadi justru yang paling lemah itu sangat-sangat dibutuhkan. Penjelasannya ada 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Jadi Alkitab mengatakan justru yang rasa-rasanya enggak, udahlah tersembunyi. Tuhan bilang itu harus diberikan penghormatan khusus. Ya, jadi Tuhan menghargai banget. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara gak usah takut. Belajarlah mengembangkan apa yang Tuhan mau. Semua talenta, semua kemampuan, semua yang Bapak Ibu bisa bikin, lakukanlah. Kalau Bapak Ibu bilang, saya bisa hanya senyum, ya udah senyum aja. Saya cuma bisa kalau ada orang bermasalah, saya bisanya menguatkan dia. Ya udah pakailah itu, kembangkanlah itu. Ya saya gak bisa ngomong banyak orang karena saya malu. Tapi kalau doa saya bisa berjam-jam. Ya udah kembangkanlah doamu dengan baik. Karena itu yang Tuhan akan taruh bagi kita. Kita gak usah takut dengan hal yang gak enak dong. Saya kan ya mereka lebih hebat. Mereka bisa naik mimbar, mereka bisa memuji Tuhan di mimbar. Belum tentu. Selama saya dan saudara melayani Tuhan dengan baik, dengan cara yang benar, apapun pekerjaan kita, Allah akan menilik. Daripada umpama kita naik mimbar, hidup kita supaya kita dilihat orang, supaya gaya kita bisa dibilang, wih tadi kamu di atas gayanya keren banget ya. Supaya kita dipuji, akhirnya kita gak dipuji oleh Tuhan. Jadi Tuhan tahu secara persis bahwa kita mempunyai kemampuan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara ya melayani Tuhan. Puji Tuhan gereja ini
Seksi kebersihan gereja rutin mereka bersih-bersih. Yang lain mungkin gak perhatikan. Tapi saya mau katakan yang bagian seksi gereja, Tuhan perhatikan. Orang perhatikan kan yang di mimbar, semua dilihat yang di mimbar. Kalian mungkin gak diperhatikan, tapi saya mau katakan Tuhan lihat kalian. Wow, ini orang-orang hebat ini. Kalau kita berbicara WC umpamanya, itu sesuatu yang perlu atau enggak kan? Perlu atau enggak? Kalau kita enggak ke WC, ya kita enggak butuh WC. Tapi bagi kita yang butuh WC, walaupun itu cuma WC, tempat di mana segala sesuatu yang kita akan buang, tetapi kalau itu enggak nyaman, itu tidak akan membuat kita senang. Itu harus dijaga juga. Sehingga semua hal ya kita harus bisa lakukan dengan cara yang benar. Jadi apapun itu, saya ingin katakan Bapak Ibu ayo kita ambil bagian dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu mendapat bagian dalam pelayanan di gereja, di rayo, di rukun, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Supaya Bapak Ibu bisa lihat sesuatu yang baik. Karena dengan Bapak Ibu tahu talenta Bapak Ibu akan tahu betapa uniknya Bapak Ibu. Betapa berbedanya Bapak Ibu dengan orang lain. Unik banget Bapak Ibu. Bapak Ibu satu dari sekitar 7 miliar orang. Unik gak? Langkah loh Bapak Ibu. Gak ada cetakan kedua. Walaupun kembar siam sekalipun gak ada yang sama. Bapak itu unik. Jadi kalau unik ya udah. Saya memang beda sama kamu. Kamu punya mata, saya juga punya mata. Udah. Kamu bisa bernapas, saya masih bisa bernapas. Kalau kamu gak bernapas, saya mau tetap bernapas. Itu aja kan. Kalau kamu gak mau kerja, saya mau tetap kerja. Kalau kamu gak mau melayani, saya mau tetap melayani. Walaupun sekecil apapun, Bapak Ibu melayani. Kita unik banget. Ya, kita unik banget. Nah kalau kita udah tahu kita unik. Tolong Bapak Ibu jagalah diri Bapak Ibu dengan baik. Udah tahu unik dibiarin lagi. Udah tahu barang langka dibiarin aja biasa aja. Udah tahu barang itu sudah gak diproduksi lagi. Cuma satu-satunya di dunia Bapak Ibu sia-siakan. Kan sangat disayangkan. Padahal Tuhan membutuhkan hidup Bapak Ibu menjadi satu barang yang benar-benar luar biasa. Alkitab mengatakan Allah akan menjadikan saya dan saudara menjadi satu alat di dalam rumah Tuhan. Di dalam kitab Korintus dikatakan demikian. Kita akan menjadi satu alat yang akan dipajang dalam rumah Tuhan. Di mana kita berfungsi dengan baik. Jadi Bapak Ibu gak usah takut. Ya, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Ya, mulai jagalah hidup kita. Jaga kerohanian kita. Jaga hal-hal yang baik untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya ingin katakan pada saat kita bertumbuh. Setiap satu pertumbuhan akan memberikan pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Kedewasaan kita akan bisa melihat ada satu perbedaan dengan orang yang gak mau berdewasa. Coba Bapak Ibu tiba-tiba dewasa dalam hal berpikir. Ketemu teman Bapak Ibu yang tell me terus. Teman Bapak Ibu yang cara berpikirnya dangkal. Bapak Ibu akan rasa orang ini kok desa banget ya. Gak bertumbuh banget ya. Bapak Ibu akan rasa kesian banget dia itu. Jadi kita harus bertumbuh. Pertumbuhan itu akan membuat satu perbedaan yang luar biasa. Dan kalau kita bisa bertumbuh dengan baik, maka orang-orang yang tidak bertumbuh, kita akan merasa mereka bukan jadi teman yang cukup menyenangkan buat kita. Justru kita akan merasa mereka, aduh, kok gitu amat sih. Jadi mau tidak mau kita harus bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita bisa ngerasain, wow, di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang menghambat pertumbuhan saya dan saudara. Ya, yang menghambat pertumbuhan kita adalah yang pertama saya ingin katakan adalah karena kita sengaja menolak. Ya, ada orang yang menolak untuk bertumbuh. Cuman gara-gara yang saya katakan dari awal, hidupnya tersakiti, hidupnya pernah mengalami masa-masa suram, masa-masa pahit dalam hidupnya. Dan hidupnya dia tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Dia merasa tertolak, dia merasa sesuatu
yang membuat dia, udahlah saya mau ketemu dalam komunitas itu, saya nggak nyaman lagi. Saya mau ke gereja, saya nggak nyaman lagi. Karena saya pasti ditolak, saya pasti akan dianggap sebelah mata. Dan kita nggak mau melayani Tuhan lagi, kita nggak mau mengasihi Tuhan lagi, kita nggak mau mencintai Tuhan. Karena apa? Kita sudah merasa tertolak. Tapi saya mau katakan kita nggak bisa seperti itu. Tadi pagi saya sempat katakan ada satu cerita tentang seseorang. Dia sudah berusaha melayani baik, cuma ada hal-hal secara administrasi aja dia gagal, bukan gagal total sih sebenarnya. Dan pada akhirnya dari pihak gereja mengatakan udah, karena kamu gagal, walaupun tidak istilahnya tidak fatal, kamu gak boleh lagi kerja. Dan hamba Tuhan ini stres banget. Dia stres ya karena dia sudah punya keluarga. Dia punya berapa orang anak ya, saya lupa. Dia mau tidak mau ya udah saya harus menjalankan hidupnya. Dan dia menjalankan hidupnya dalam keadaan stres. Dia udah mau melayani Tuhan ogah-ogahan, mau ibadah juga ogah-ogahan karena udah merasa tertolak. Merasa hidupnya enggak berarti lagi. Hanya dia kerja di bagian asuransi. Tetapi panggilan dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia tidak bisa bohongi. Allah tetap mencari dia. Allah tetap mencari dia untuk dia harus kembali melayani. Dan pada satu ketika akhirnya dia putuskan oke, saya mau melayani Tuhan lagi. Saya mau bangkit dari keterpurukan. Saya mau bangun dari segala hal-hal yang sudah membuat saya gak berdaya. Saya mau bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Saya mau mengembangkan semua hal yang Tuhan sudah taruh bagi saya. Dan dia mulai bangkit dan dia merintis pelayanan lagi. Dan dalam kurun waktu 40 tahun. Hamba Tuhan ini memiliki pelayanan salah satu jemaat terbesar di Amerika. Karena apa? Dia mau bangkit dari segala terpurukan. Dia mau keluar dari hal-hal yang menghambat pertumbuhan hidupnya. Nah saya dan saudara pun harus bisa keluar dari hal-hal yang menghambat kita. Hal-hal yang mengecewakan kita, hal-hal yang menyakiti kita. Hal-hal yang nantinya tidak bisa mendorong saya untuk bisa memanfaatkan apa yang kita miliki. Kita keluar dari hal itu dan kita berkata enggak. Seperti dalam kitab Efesus saya harus bertumbuh dan pertumbuhan itu harus ke arah Tuhan. Sehingga kalau itu ke arah Tuhan, saya mau diberkati atau saya enggak diberkati. Saya mau tetap melayani Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak merasa kecewa lagi dengan hal-hal yang terjadi. Karena dia punya fokus kepada Tuhan. Dia pertumbuhan kepada Tuhan. Dan itu yang kita sudah baca dalam kitab Efesus tadi. Bahwa pertumbuhan itu harus ke arah Tuhan. Pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudara harus ke arah Tuhan. Kalau pelayanan kita tidak diarahkan kepada Tuhan. Maka semua yang kita kerjakan, semua yang kita buat. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Itu yang dikatakan dalam kitab Matius. Mereka berkata kepada Yesus, Yesus, bukankah kami sudah bernubuat? Bukankah kami sudah melakukan mujizat-mujizat Allah? Tetapi Tuhan bilang, saya gak kenal kamu. Bayangkan sudah melakukan hal-hal yang spektakuler bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi karena itu bukan ditujukan kepada Tuhan. Ditujukan buat kebanggaan mereka. Ditujukan buat kepentingan mereka. Maka mengakibatkan penolakan. Seperti yang Tuhan berikan kepada Marta. Aduh Marta. Ini loh yang paling baik. Sebenarnya apa yang Marta lakukan itu baik. Tetapi hatinya itu tidak baik. Kalau hati tidak baik. Maka apapun yang Bapak Ibu lakukan itu tidak benar. Seringkali dalam cerita anak-anak kita dapati bahwa persembahan Kain dan Habel itu menurut Bapak Ibu cerita anak-anak. Kenapa persembahan Kain dan Habel itu berbeda? Ada yang tahu? Satu diterima, satu enggak diterima. Kenapa? Kalau dalam cerita anak-anak seringkali ada guru-guru yang tempo dulu ya berbicara, iya. Karena Habel mempersembahkan darah, Kain mempersembahkan pertanian. Jadi Allah lebih senang korban darah. Ada yang berkata demikian.
Tetapi saya tidak mempersalahkan itu. Tetapi ada penjelasan dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Yakobus, menjelaskan bahwa kenapa itu terjadi perbedaan. Karena yang dilakukan oleh Kain adalah hatinya itu enggak benar di hadapan Tuhan. Dia sudah mempersembahkan korban. Ada yang bilang kalau cerita dulu-dulu, iya Kain itu mungkin mempersembahkan korban, hasil korbannya itu hasil pertanian yang rusak-rusak, yang enggak bagus dan segala macam. Itu urusan belakang, tetapi urusannya adalah hati. Alkitab menjelaskan dalam kitab Yakobus, dia melakukan dengan hati yang enggak benar. Jadi kalau kita melayani dengan hati yang enggak benar, hidup kita tidak akan benar. Apapun itu. Jadi kita harus melayani dengan hati yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tertolak, hari-hari ini belajar, enggak, saya mau melayani buat Tuhan kok. Enggak apa-apa, aku enggak dihargai, enggak apa-apa, aku enggak diingat. Tetapi saya percaya aku tetap diingat oleh Tuhan. Seperti dalam kitab Korintus, Tuhan akan memberikan penghormatan yang baru, yang baik bagi saya dan saudara. Yang kedua, kenapa kita terhalang dalam pertumbuhan? Kita tidak melakukan sesuatu yang baik. Karena kita menunda waktu. Anak-anak muda sekarang suka menunda waktu. Seharusnya mereka bisa kerja, seharusnya mereka bisa menghasilkan uang, seharusnya mereka bisa mandiri. Cuman gara-gara saya pengen pesta-pesta dulu, saya pengen kumpul-kumpul dulu sama teman, saya pengen supaya masa muda saya nyaman dulu dengan teman. Nantilah kerjanya nanti dulu, usaha itu nanti dulu. Masa muda ini kan masih bisa dipakai dengan baik. Di tengah-tengah ada anak muda lain yang sudah mulai kerja, sudah mulai berusaha. Mereka sudah berhasil baru kaget. Oh iya sekarang saya mau kerja. Telat. Banyak orang menunda. Nah hal yang sama juga berapa banyak kali kita menunda untuk bisa melayani Tuhan. Kita alasan, saya masih punya pekerjaan di dunia. Saya masih punya kesibukan di dunia dan kita tunda dan kita tunda. Akhirnya Tuhan tunda semuanya dengan kita mungkin mengalami masalah. Dengan kita mengalami kendala-kendala dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan kita. Dan pada saat itu baru kita bilang, ya udah saya mau melayani Tuhan. Karena kita suka nunda. Jangan pernah menunda-nunda. Pepatah dunia mengatakan apa yang kita bisa kerjakan hari ini, harus kita kerjakan hari ini. Jangan ditunda untuk besok. Kenapa kita dalam kerohanian kita tunda? Kalau Tuhan hari ini berfirman kepada saya dan sudah, kamu berdoa, kita berdoa. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, kamu melayani, kita melayani. Dia minta kita untuk bisa mengasihi dia dengan cara kita berkorban, kita melakukan apa saja bagi Tuhan. Kita lakukan saja. Karena Tuhan mempersiapkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Dia seringkali bisa menguji saya dan saudara di tengah-tengah kita dalam keadaan yang paling sulit. Tetapi dia uji kita apakah kita mau menundanya atau tidak. Dan Abraham tidak pernah menunda. Pada saat Tuhan minta, oke, saya jalankan saja. Di balik itu sudah ada berkat-berkat Allah yang luar biasa. Nah yang ketiga adalah kenapa hal-hal itu terjadi. Karena kita nggak tahu. Nama juga anak-anak, ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Perlu diajar, perlu diberikan pembelajaran supaya anak-anak itu tahu, oh iya ternyata harus begini, harus berbuat ini, harus lakukan ini. Nah di dalam kekristenan juga ada banyak orang yang sering kali belum mengetahui tentang bagaimana harus bertumbuh, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka belum tahu bahwa untuk menjadi orang percaya anak Tuhan dia harus percaya, dia harus baptis. Dia harus penuh dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Dia bisa masuk dalam pujian penyembahan. Ada yang belum tahu tetapi harus diajarkan. Dan kalau sudah diajarkan maka dia harus bertumbuh. Harus bisa melakukan. Kalau sudah bilang, oi kamu harus percaya, ya udah percaya Yesus. Habis percaya kamu harus bertobat, ya udah bertobat. Habis bertobat kamu harus baptis, ya udah harus baptis. Kalau kita tunda-tunda, ada banyak orang tunda. Akhirnya dia tidak bisa menikmati berkat-berkat Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya jangan sampai penghalang-penghalang ini Bapak Ibu nggak berani keluar dari hal itu. Karena di balik penghalang-penghalang ini ada berkat-berkat Allah yang besar yang Tuhan akan berikan buat kita semua. Saya percaya kalau kita bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam melakukan apa yang Tuhan mau, buah yang manis Tuhan akan rasakan. Dan kalau itu Tuhan rasakan, berkat Tuhan
pasti menjadi bagian saya dan saudara. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian buat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara hari ini mau bertumbuh di dalam Tuhan. Gak usah takut bahwa Tuhan sebenarnya sudah menaruh, memberikan sesuatu. Ya, jangan sampai orang lain membingkai Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu harus katakan enggak. Saya adalah ciptaan Tuhan. Saya memiliki sesuatu yang besar. Apa yang ada dalam diri Bapak Ibu saudara-saudara? Seperti seorang anak datang kepada Yesus. Dan Yesus tanya sama anak itu, apa yang ada padamu? Anak itu berkata, saya hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Sedangkan yang membutuhkan itu 5.000 orang laki-laki. Belum istri, belum anak-anak. Tetapi anak ini bilang, tapi saya punya ini. Bagi sebagian orang itu gak punya manfaat. Lu cuma 2 ekor ikan, 5 roti. Mau kasih makan seperti itu. Udahlah, kamu makan sendiri aja. Kamu pakai sendiri. Tapi anak ini datang, Tuhan, saya cuma punya ini. Tuhan bilang, oke, kamu punya itu. Kasih sama saya. Dan pada saat dia kasih, Yesus mengucap syukur. Maka dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, 5.000 laki-laki bisa makan puas. Istri mereka makan puas, anak yang mereka makan puas. Masih sisa 12 bakul. Hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang Bapak Ibu miliki hari ini, bawa sama Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun, bawa sama Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa Tuhan, yang aku punya cuman ini Tuhan. Cuman kecil banget. Gak sampai 10%. Kalau 5.000, 5 roti itu berarti cuman sekitar 0,01%. Kecil banget, 1/1000 dari jumlah yang begitu banyak. Tetapi percayalah, walaupun 1/1000 seakan-akan gak bisa dilihat orang. Tapi saya mau katakan dalam nama Yesus kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati. Kalau itu ada dalam tangan Tuhan, itu sanggup menghidupkan banyak orang. Kalau itu ada dalam tangan Tuhan, itu sanggup menggerakkan gereja Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah takut untuk bertumbuh. Jangan pernah takut untuk melayani Tuhan. Kalau itu ada dalam tangan Tuhan, Allah sanggup memberkatinya. Allah sanggup melipat gandakannya. Dan Allah sanggup menjelikan bagi banyak orang. Bahwa justru dari hal-hal kecil ada berkat-berkat Allah yang luar biasa. Yang Allah akan kerjakan bagi kita semua. Angkat tanganmu, angkat talentamu di hadapan Tuhan. Angkat kemampuanmu di hadapan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Berdoa dan katakan, Tuhan, ini hidupku, ini talentaku, ini karunia-karunia yang kau berikan bagiku. Aku ingin kembalikan itu kepadamu. Dan izinkan dia memberkatinya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dekatlah hidupmu dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan
hari ini mungkin dunia tidak memandang temanmu, orang tuamu, kenalanmu tidak memandang engkau. Mereka menganggap remeh, mereka mengacukan kita. Tetapi hari ini saya ingin menantang Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apa yang Tuhan taruh, bawa itu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melipat gandakan itu. Tuhan akan mencelikan kepada orang lain. Oh, ternyata seorang anak yang tidak dianggap persembahannya terlalu kecil, yang dianggap oleh orang lain itu sepele, tidak ada apa-apa di dalam Tuhan, tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi kalau itu ada dalam tangan Tuhan, hidup anak ini diberkati oleh Tuhan. Saya ingin katakan kepada kita semua hari ini, kalau Bapak Ibu mau bertumbuh, menyerahkan itu kepada Tuhan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Percayalah dalam nama Yesus, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Hidupmu akan ditolong oleh Tuhan. Sekecil apapun sekarang yang menjadi milikmu, bawa itu kepada Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta berkat Tuhan. Maka Allah akan memberkati hidup. Kita angkat tangan kita dengan iman, dengan ketulusan hati, bawa hidupmu. Kalau hari-hari ini dunia, iblis sementara memperkatakan kita tidak berdaya, kita tidak punya kemampuan, tetapi hari ini katakan dalam nama Yesus, hai iblis, engkau keluar. Hai iblis, engkau tidak berhak, karena aku adalah milik Kristus. Aku adalah anak kesayangan Tuhan. Aku memiliki sesuatu yang besar. Kalau toh saya memiliki sesuatu yang kecil hari ini, tetapi kalau aku serahkan itu kepada Tuhan, aku percaya itu akan menjadi besar. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebabnya Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Hamba berdoa kepadamu. Mungkin hari-hari ini mereka diacukan, mereka dilupakan dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak dianggap. Tetapi hamba berdoa Tuhan, engkau yang berfirman bahwa sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang seringkali dilupakan orang, tetapi bagi Tuhan engkau akan memberikan penghormatan yang besar. Hari ini hamba berdoa, hamba minta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus setiap kami mendapat penghormatan yang besar. Walaupun kami tidak dianggap oleh orang, tetapi kami percaya hidup kami dipandang oleh Tuhan. Hidup kami senantiasa ada dalam tangan Tuhan. Kami akan melihat hidup kami akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalamnya nama Yesus dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Terpuji namamu Tuhan. Hamba percaya hari ini kami sudah diberkati. Dan hari ini kami mau bertumbuh di dalam Tuhan, untuk bisa melihat karya kebesaran yang engkau nyatakan bagi kami semua. Terpuji namamu Tuhan. Hamba percaya setiap berkat yang engkau sudah berikan bagi umat-umatmu, mereka tahu itu adalah milikmu. Mereka tahu mereka harus mengasihi engkau, melayani engkau. Hamba berdoa dan memberkati setiap berkat-berkat ini dalam nama Yesus. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.